Industri kontraktor penunjang pertambangan mineral selalu menarik untuk dicermati, terutama di tengah dorongan hilirisasi nasional. Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk dengan kode emiten MIND menawarkan dinamika menarik antara valuasi murah dan tantangan bisnis siklikal. Mari kita bedah lebih dalam data fundamental dan potensi bisnisnya secara objektif. PT Sinar Terang Mandiri Tbk merupakan penyedia jasa terintegrasi dari hulu ke hilir untuk korporasi tambang besar. Model bisnisnya berbasis kontrak jangka panjang dengan pemilik konsesi tambang, terutama mineral nikel seperti WDB Nickel dan Hengjaya Mineralindo. Sumber pendapatan utamanya berasal dari jasa pengangkutan atau hauling dan penggalian tanah atau overburden removal yang dikombinasikan dengan layanan infrastruktur, jalan tambang serta logistik pengapalan. Sektor penunjang pertambangan mineral saat ini berada dalam fase ekspansi yang tertopang oleh operasional smelter dalam negeri. Industri ini terikat pada siklus komoditas. Namun permintaan jasa cenderung stabil selama pabrik pengolahan terus beroperasi. Tantangan utama industri ini terletak pada tingginya tingkat persaingan antar kontraktor, daya tawar pemilik tambang yang sangat dominan dalam penentuan tarif, serta ketergantungan pada pemasok pabrikan alat berat global. Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang sehat hingga melampaui 1 triliun 150 miliar rupiah. Laba bersih yang disetahunkan berada di kisaran 185 miliar rupiah dengan estimasi laba per saham di rentang 42,65 hingga 45,32 rupiah. Margin laba bersih bertahan di tingkat 2 digit yang tergolong wajar. Konversi laba menjadi arus kas berjalan selaras tanpa indikasi rekayasa akuntansi. Kondisi neraca keuangan tergolong sangat sehat dan likuid. Kas perusahaan menguat signifikan setelah menerima dana segar hasil penawaran umum perdana saham sebesar 132,3 miliar rupiah. Kewajiban jangka panjang didominasi oleh utang sewa alat berat yang terukur dan sejalan dengan produktivitas operasional. Struktur aset didominasi oleh aset tetap produktif seperti ekskavator dan truk pengangkut, tanpa beban aset tak berwujud yang membengkak. Kualitas bisnis perusahaan ditopang oleh keunggulan biaya operasional lokal di kawasan Sulawesi dan Maluku Utara serta biaya peralihan yang cukup tinggi bagi pemilik tambang. Namun, perusahaan tidak memiliki keunggulan merek maupun hak monopoli regulasi. Risiko utama terhadap keunggulan bisnis ini adalah potensi masuknya pesaing berskala besar yang membawa armada baru dalam jumlah masif sehingga memicu perang tarif di area operasional yang sama. Manajemen yang dipimpin oleh Aifwangari menunjukkan alokasi modal yang terdisiplin. Seluruh dana hasil IPO dialokasikan untuk pembelian alat berat baru guna meningkatkan kapasitas operasional, bukan untuk melunasi utang lama. Kepemilikan saham oleh pengendali utama yaitu PT Mitra Berkarya Sukses selalu mencapai 80,79%, yang menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham publik. Komitmen tata kelola juga ditunjukkan melalui pembagian dividen tunai sebesar Rp14,75 per saham. Berdasarkan pendekatan kemampuan menghasilkan laba, nilai intrinsik saham ini diperkirakan berada di level Rp350 per lembar, dengan nilai wajar sebesar Rp310 pada tingkat harga pasar Rp232. Saham ini diperdagangkan dengan rasio harga terhadap laba sebesar 5,12 kali dan menawarkan imbal hasil dividen sebesar 6,36%. Harga pasar saat ini mencerminkan margin keamanan sebesar 33,7% dari nilai intrinsiknya. Katalis positif, jangka pendek hingga menengah meliputi rilis laporan keuangan yang merefleksikan kontribusi armada baru, potensi kenaikan pembayaran dividen, serta peluang penandatanganan kontrak baru di sektor nikel maupun diversifikasi mineral lain. Di sisi lain, katalis negatif yang perlu diwaspadai mencakup potensi penurunan tajam harga nikel dunia di bawah level
keekonomian tambang serta risiko penurunan volume produksi dari klien utama. Risiko bisnis lain yang membayangi operasional perusahaan adalah tingginya konsentrasi pendapatan pada segmen pelanggan besar, sifat bisnis yang padat modal untuk permajaan alat berat, fluktuasi harga bahan bakar solar non-subsidi, serta keterbatasan data historis sebagai perusahaan terbuka karena baru melantai pada Maret 2025. Secara keseluruhan, saham MAI masuk dalam kategori saham deep value. Tingkat harga saat ini memberikan diskon yang cukup memadai di bawah nilai intrinsiknya, didukung oleh neraca kas yang kuat dan tingkat imbal hasil dividen yang atraktif. Kendati demikian, karena rekam jejaknya di bursa saham masih tergolong baru, penyesuaian porsi dalam portofolio investasi perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan faktor siklikalitas industri komoditas. MAI menyajikan profil risiko dan imbal hasil yang sangat menarik bagi pemburu nilai intrinsik, namun tetap membutuhkan kecermatan dalam memantau keberlanjutan kontrak kerjanya. Bagaimana pandangan Anda mengenai prospek kontraktor penunjang nikel ini di tengah dinamika harga komoditas global? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa pada analisis saham berikutnya.